Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Kami dari kelompok Baruna 17 akan mempresentasikan tentang prinsip kerja alat dongkrak hidrolika, telur yang mengambang pada toples, dan teorema Torricelli. Saya sendiri, Kevin Harrison Herianto, akan mempresentasikan tentang prinsip kerja alat dongkrak hidrolika. Alat hidrolika sendiri menggunakan prinsip hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Penerapan hukum Pascal pada alat dongkrak dapat dilihat dalam cuplikan berikut ini. Dilihat pada cuplikan tersebut, seorang wanita sedang menggunakan alat dongkrak hidrolik. Apabila dianalisiskan dalam gambar sebagai berikut. Apabila penghisap 1 ditekan dengan gaya F1, maka zat cair menekan ke atas dengan gaya PA1. Tekanan ini akan diteruskan ke penghisap 2 yang besarnya PA2. Karena tekanannya sama ke segala arah, maka dapat persamaan sebagai berikut. F1 sama dengan A1 per A2 kali F2. Jika penampang penghisap dongkrak hidrolik berbentuk silinder dengan memiliki diameter tertentu, maka persamaan di atas dapat pula dinyatakan sebagai berikut. F1 sama dengan D1 per D2 kuadrat dikali F2. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Parjio. Baik, kita mulai ke pembahasan berikutnya, ada hukum Archimedes. Apa sih hukum Archimedes itu sendiri? Apa sih yang dijelaskan? Oke, mari kita diskusi bersama, mari kita belajar bersama. Di dalam hukum Archimedes itu dijelaskan bahwa jika suatu benda dimasukkan ke dalam fluida, baik itu keseluruhan maupun sebagian, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya angkat ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Kemudian besarnya nilai gaya angkat ke atas itu sendiri adalah F sama dengan rho kali G kali H. F yang mana besarnya nilai gaya angkat ke atas, rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan yang terakhir ada V ialah volume benda yang kita masukkan. Oke, di dalam hukum Archimedes tentu akan kita pelajari tentang 3 hal. Yang pertama ada kondisi tenggelam, melayang, dan juga terapung. Apa sih syarat-syaratnya, bagaimana kondisinya? Oke, yang pertama ada tenggelam. Suatu kondisi dikatakan tenggelam apabila massa jenis benda yang kita masukkan lebih besar daripada massa jenis zat cair tersebut. Oke, coba kita buktikan ya. Di sini sudah ada toples berisi air yang masih netral, artinya belum kita tambahkan garam sebagai penambah massa jenis zat cair nantinya. Di sini sudah ada. Oke, kita coba masukkan telurnya. Artinya belum kita tambahkan garam sebagai penambah massa jenis zat cair. Pelan-pelan aja gitu. Oke, kita coba masukkan telurnya. Oke, baik, di sini bisa kita saksikan bahwa telur tersebut berada di bawah. Artinya tenggelam. Berarti terbukti juga bahwa massa jenis telur tersebut lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Oke, kita pindah ke toples berikutnya. Yang kedua, yang sudah kita campurkan beberapa sendok garam yang kita kira-kira. Hingga pada akhirnya disimpulkan bahwa massa jenis air tersebut, air ini bernilai sama dengan massa jenis dari telur tersebut. Oke, kita buktikan. Pelan-pelan. Oke, bisa kita lihat lebih kurang berada di tengah-tengah, artinya telur tersebut melayang. Berarti terbukti bahwa nilai dari massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda yang kita masukkan. Kemudian beralih ke toples yang ketiga yang sudah kita tambahkan pula garam. Kita tambahkan garam beberapa sendok yang kita kira-kira hingga berkesimpulan bahwa massa jenis zat cair ini lebih besar dibanding telur atau benda yang kita masukkan. Kita buktikan telurnya ya. Baik, terbukti sudah bahwa telur tersebut terapung, mengapung, artinya massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda yang kita masukkan, yaitu telur. Oke, mungkin itu penjelasan saya mengenai hukum Archimedes. Akan dijelaskan beberapa hal lagi di sesi berikutnya. Silakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang teori Torricelli yang secara garis besar merupakan turunan dari asas Bernoulli. Asas Bernoulli sendiri menyatakan bahwa
Jumlah energi pada suatu titik dalam aliran fluida sama dengan jumlah energi pada titik lain di jalur aliran yang sama. Lalu, ada teorema Torricelli yang menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian h. Baik, di sini kita berdua akan mencoba melakukan percobaan dengan sebuah botol air mineral yang berisi air sebanyak 1,5 liter. Untuk lubang yang pertama, yang bawah, ini berjarak sekitar 5 cm dari lantai. Nah, untuk lubang yang kedua berjarak 12 cm dari lantai. Nah, sedangkan yang terakhir lubang yang ketiga berjarak 20 cm dari lantai. Baik, sekarang saya akan membuka lubang yang pertama, maksud saya lubang yang ketiga, dan akan kita lihat seberapa jauh pancaran jarak airnya dan berapa lama air berhenti mengalir. Baik, saya akan membuka lubang yang ketiga dengan jarak 20 cm dengan tanah. Untuk lubang yang ketiga dengan jarak 20 cm dari lantai, pancaran airnya sejauh 25 cm. Sedangkan waktunya berapa Mbak Isa? Waktunya sekitar 49,63 detik. Selanjutnya, saya akan membuka lubang yang nomor 2 yang berjarak sekitar 12 cm dari lantai. Baik, saya akan membuka. Baik, untuk lubang yang kedua, pancaran airnya sejauh 23,5 cm. Sedangkan waktunya berapa Mbak Isa? Sekitar 1 menit 14,31 detik. Selanjutnya saya akan membuka lubang nomor 1 yang pertama yang berjarak sekitar 5 cm dari lantai. Baik, saya akan membuka solasinya. Yang pertama dengan jarak 5 cm dari lantai, untuk pancaran airnya berjarak 30,5 cm. Sedangkan waktunya berapa Mbak Isa? Waktunya sekitar 1 menit 30,3 detik. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir, kita akan membuka semua lubang yang ada pada botol ini. Lalu kita akan cari sejauh mana pancaran dari masing-masing lubang dan waktu air berhenti pada masing-masing lubang tersebut. Oke, saya Mbak Isa akan membuka tutupnya.
Baik, bisa kita saksikan tadi untuk pancaran air yang lubang nomor 3 yang paling atas dengan jarak 20 cm dari lantai itu pancarannya berjarak 23 cm. Sedangkan perhitungan waktunya berapa Mbak Esa? Sekitar 9 detik 38. Sedangkan lubang yang kedua jarak tinggi dari lantai sekitar 12 cm. Pancaran jaraknya sekitar 20 cm. Untuk waktunya berapa Mbak Esa? Sekitar 27,51 detik. Nah, sedangkan lubang yang terakhir, yang pertama, yang paling bawah, jarak 5 cm dari lantai, pancarannya itu sekitar 15 cm jarak pancarannya. Sedangkan waktunya berapa Mbak Isa? Waktunya sekitar 1 menit 15,47 detik. Oke, baik, itu tadi sekilas pemaparan sekaligus eksperimen tentang persamaan hidrostatik dari kami. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.